Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6A6 kelas 3AD4 yang beranggotakan saya sendiri Karissa Amanda dengan NIM akhiran 03, Naomi Erika dengan NIM akhiran 018 dan Ratna Puspitasari dengan NIM akhiran 022. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah pengolahan citra digital praktek, yaitu virtual try-on necklace. Jadi sebagai pembuka, proyek ini adalah implementasi virtual try-on aksesoris leher atau necklace yang berbasis kamera real time menggunakan Python sebagai backend dan juga Godot Engine sebagai front end-nya. Selanjutnya ke tujuannya. Jadi inti dari tujuan kami ini adalah membuat simulasi kalung digital yang menempel atau mengikuti wajah pengguna secara real time tanpa perlu menggunakan perangkat AR secara khusus. Selanjutnya itu ada latar belakang yang dijelaskan oleh Ratna. Jadi salah satu pemanfaatan IR yang saat ini berkembang pesat adalah fitur virtual try-on, yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna mencoba produk digital secara visual tanpa harus mengenakannya secara langsung. Teknologi ini banyak diterapkan dalam industri fashion, kosmetik, aksesoris, maupun e-commerce untuk meningkatkan pengalaman belanja online dan mengurangi keraguan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Meskipun teknologi try-on berbasis wajah seperti kacamata dan riasan wajah sudah banyak dikembangkan, penerapan IR untuk aksesoris leher seperti kalung, dasi, atau shawl masih relatif jarang. Salah satu tantangan yang muncul dalam pengembangan sistem semacam ini adalah bagaimana menempatkan objek virtual secara akurat pada area leher pengguna, mengingat letak leher berada di bawah wajah dan tidak selalu tertangkap dalam deteksi wajah standar. Berikutnya, arsitektur sistem akan dijelaskan oleh Naomi. Arsitektur sistem secara keseluruhan dimulai dari webcam, lalu Python yang menggunakan library OpenCV, lalu menghasilkan kompresi gambar berformat JPEG yang memiliki metadata, lalu mengirimkan data-data tersebut melalui UDP metode, mengirimkannya ke Godot Engine, lalu menghasilkan output real time. Pada Python, tugasnya yaitu menangkap kamera, deteksi wajah, hitung sudut kepala, kompresi frame, lalu kirim via UDP. Sistem dimulai dari Python yang menangani pemrosesan citra real time menggunakan OpenCV. Pertama, Python menangkap frame kamera setiap beberapa milidetik, lalu mendeteksi wajah dengan metode HR Cascade yang memberi kita bounding box wajah. Setelah itu, sistem menghitung sudut rotasi kepala berdasarkan perbedaan koordinat kedua mata. Frame dikompresi menjadi format JPEG agar ukuran kecil dan siap dikirim. Metadata seperti bounding box, sudut, dan ukuran frame dikemas dalam header biner. Selanjutnya ada bagian Godot Engine sebagai front end, yaitu rendering dan overlay yang akan dijelaskan oleh Ratna. Selanjutnya, di Godot, sistem membuka koneksi UDP lalu menunggu kiriman data dari Python setiap frame. Di Godot ini terdapat 3 script, yaitu video client yang sebagai penerima UDP dan perakit frame. Script ini bertugas membuka koneksi UDP, mengirim sinyal start ke Python, lalu menerima kiriman potongan JPEG plus metadata setiap frame. Tugas utamanya adalah mengelompokkan paket berdasarkan frame ID, menunggu sampai jumlah chunk lengkap, menggabungkan byte jadi satu gambar, lalu decode JPEG ke image texture untuk ditampilkan pada node video. Setelah decoding sukses, metadata diteruskan ke pengendali aksesoris supaya sprite kalung bisa dihitung posisinya. Kemudian ada aksesori controller sebagai pengendali posisi rotasi skala kalung. Script ini mengambil metadata wajah dari video client untuk menempelkan kalung pada tempat yang tepat. Logikanya sederhana. Titik diambil dari tengah bounding box wajah lalu digeser ke bawah ke area leher. Rotasi sprite mengikuti kemiringan kepala. Skala sprite disesuaikan dengan lebar wajah supaya proporsional.
Hasilnya, kalung terlihat menempel dan ikut bergerak saat pengguna menoleh atau mendongak. Selain itu, ada failsafe. Jika metadata tidak tersedia, seperti wajah hilang atau terhalang, sprite disembunyikan agar tidak salah posisi. Lalu, ada UI controller sebagai menu, kontrol, dan snapshot. Peran script ini adalah mengatur alur pengguna dari main menu ke mode kamera, lalu kembali atau keluar. Saat tombol start ditekan, UI controller memerintahkan video client melakukan handshake dengan Python dan mulai streaming. Tombol exit dipakai untuk menutup dan kembali tanpa crash. Di layar kamera, pengguna bisa memilih model kalung 1 hingga 5 jenis, hide dan show overlay, dan ambil snapshot. Semuanya dibuat instan agar terasa responsif. Secara implementasi, UI controller menghubungkan event UI atau keyboard ke fungsi logis, yaitu mengganti tekstur atau indeks kalung, toggle visibilitas sprite, dan menyimpan gambar ke folder screenshot. Dengan timestamp otomatis, script ini juga bisa mengatur state sehingga komponen lain tahu kapan harus aktif atau diam. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dan teknologi utama. Untuk deteksi wajah, kami menggunakan HR Cascade karena ringan dan cukup cepat untuk berjalan real-time di CPU. Setelah bounding box wajah ditemukan, sudut kepala dihitung dari koordinat kedua mata dengan fungsi ATAN2. Seluruh frame video dari Python dikirim ke Godot dengan protokol UDP, bukan TCP. Karena kecepatan dan respon real-time lebih diprioritaskan dibanding reliabilitas paket. Di Godot, kami dekode JPEG, lalu menampilkan frame sebagai video, dan menggambar sprite kalung setiap frame sesuai metadata wajah. Logika ini membuat efek augmented reality terasa real-time tanpa perlu GPU atau deep learning. Selanjutnya ada hasil pengujian model sistem. Pengujian model klasifikasi menggunakan BOVW dan SVM. Model klasifikasi citra yang digunakan pada tahap pendeteksian wajah awal diuji menggunakan dataset berisi 579 citra yang terdiri dari 2 kelas, yaitu wajah sebagai positif dan non-wajah sebagai negatif. Model dilatih dengan pendekatan back of visual world menggunakan fitur ORB, kemudian diklasifikasikan dengan linear SVM. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 91% dengan precision 0,95 dan recall 0,94 pada kelas wajah. Selain itu, confusion matrix melihatkan bahwa sebagian besar kesalahan terjadi pada kelas non-wajah yang umumnya berupa citra objek oval atau area kulit dengan pencahayaan rendah. Meskipun demikian, performa model dianggap cukup baik untuk peran pendukung dalam sistem, karena deteksi utama tetap dilakukan secara real-time menggunakan HR Cascade. Selanjutnya kita ke demo program. Yang pertama itu kita aktifkan dulu VNV-nya dan langsung masukkan kode Python realtime_server. Dan di sini sudah mulai, dan kita langsung masuk ke Godotnya. Run di Godotnya, lalu start. Nah, di sini tampilan awal itu masih kalungnya masih di area pipi. Kita bisa turunkan menggunakan kursor ini down, dan dia akan turun. Dan di sini di sebelah kiri ada pilihan beberapa jenis necklace. Yang pertama ada pearl, classic, silver chain, elegant gold, ruby pendant, dan juga diamond looks. Di sini saya memilih yang nomor 2. Nih, bakal seperti ini. Ini pas ya, walaupun saya memakai hijab. Jadi ukurannya itu di bawah dagu. Dan di sini juga kalau misalnya mau memilih jenis-jenis necklace-nya itu bisa dipilih lewat keyword di keyboardnya 1 sampai 5. Sini saya milih 2. Dan di sini juga ada pilihan hide and show tampilannya dan snapshot. Sini saya mencoba untuk meng-hide ininya.
Nah, seperti ini. Dan juga untuk tangkapan layar kita bisa memilih keywords as atau snapshot. Jadi seperti ini. Nah, itu sudah di SS. Nah, ya. Nah, di sini juga ada penjelasannya, kontrol-kontrolnya kayak 1 sampai 5, H dan juga S. Oke, ini kita exit aja. Dan tadi yang sudah di screenshot bisa langsung tampil di folder screenshot seperti ini. Ini yang terbaru, ini yang tadi saya screenshot. Dan di sini juga kita sudah melakukan beberapa screenshot yang sebelum-sebelumnya untuk mencoba. Ada beberapa ini. Jadi kita masuk ke kendala atau tantangan dan juga solusi yang kami temukan. Di sini yang pertama itu ada kendala TCP streaming, yaitu frame-nya itu tidak tampil dan juga delay-nya itu sangat tinggi, bisa lebih dari 500 ms. Dan mengakibatkan itu handshaking, retransmisi, dan juga in-order delivery yang memblokir aliran ketika paket tertahan. Solusinya kita jadi mengganti menggunakan UDP, yaitu jadinya latensinya itu turun menjadi 80 sampai 120 milisecond. Ada kendala yang kedua, yaitu kalungnya itu nempel di dagu bukan di leher. Jadi solusi yang kami ambil itu adalah dataset wajah yang tidak memiliki landmark leher. Dan juga akurasinya akan meningkat bila memakai landmark dagu dan bahu, misalnya kayak face mask atau pose, dan juga dataset yang beranotasi leher. Jadi kesimpulannya adalah kami sudah membuktikan prototipe virtual try-on aksesoris leher yang bekerja real time dari input kamera. Arsitekturnya terpisah dari Python backend untuk deteksi wajah dan sudut kepala. Lalu data dikirim UDP ke Godot yang menampilkan video serta menempatkan sprite kalung secara otomatis. Hasil uji menunjukkan bahwa aplikasi kami cukup responsif untuk interaksi langsung. Fitur-fitur inti seperti pilih model kalung, penyesuaian posisi otomatis, sembunyikan overlay saat wajah hilang, dan juga snapshot berjalan mulus pada skenario uji kami. Kesimpulannya, pendekatan AR 2 dimensi berbasis HR Cascade dan UDP ini efektif sebagai solusi ringan untuk try-on aksesoris tanpa perlu model deep learning atau engine AR 3 dimensi. Terakhir ada saran pengembangan. Yang pertama, kita bisa menggunakan dataset leher atau dagu. Karena sistem saat ini hanya mengandalkan deteksi wajah sebagai acuan posisi kalung. Keakuratan bisa ditingkatkan bila menggunakan dataset atau model yang menargetkan leher atau dagu secara langsung, sehingga penempatan aksesoris lebih tepat dan akurat. Kemudian upgrade ke model landmark modern. Ganti HR Cascade dengan model modern seperti MediaPipe, Face Mesh, atau Pose untuk mendapatkan ribuan titik wajah dan tubuh. Ini memungkinkan overlay yang lebih halus dan realistis, terutama saat rotasi atau gerakan kepala ekstrim. Kemudian, saran pengembangan berikutnya adalah mode multi-user atau multi-aksesoris. Sistem dapat dikembangkan supaya mendukung lebih dari satu pengguna atau aksesoris secara bersamaan, misalnya untuk fitur group try-on atau pilihan kombinasi kalung dan dasi. Dan terakhir ada integrasi AR 3D dan efek visual realistis. Untuk versi lebih lanjut, aksesoris bisa dimodelkan dalam 3D dan diberi efek pencahayaan dinamis, sehingga hasil tampilan terasa semakin natural dan imersif. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.